Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya Mas Beni memimpin doa. Baik Bu, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran dulu. Mbak Yosi ada? Ada, Bu. Ya, baik. Masuk semua ya, alhamdulillah. Masuk Bu. Ya, nah sebelum kita memasuki materi, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu tanya, kita kemarin belajar apa ya? Mengolah barang bekas. Barang bekas. Ya, kemarin kita belajar mengenai pekerjaan contoh. Nah, anak-anak, siapa yang tahu ini gambar apa? Kepala desa. Coba siapa yang tahu apa sih itu kepala desa? Orang yang memimpin desa. Ya, pasti tugas dari seorang kepala desa, ada yang tahu? Melaksanakan pembangunan. Betul. Nah, sikap apa sih yang perlu kita contoh dari kepala desa? Mari kita pelajari ya. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita, mengenai kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, dan belajar tentang keliling dan luas segitiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran yaitu anak-anak mampu menganalisis unsur intrinsik cerita, kemudian anak-anak mampu memerinci kegiatan sehari-hari yang mengamalkan sila ketiga Pancasila. Dan anak-anak mampu menemukan rumus luas segitiga berdasarkan luas persegi panjang. Nah, agar kita lebih semangat, kita fokus dulu ya. Fokus. Bila aku. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang harus ada di dalam suatu cerita. Ada 7 unsur intrinsik cerita. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Nah, di sini Ibu ada video. Silakan anak-anak lihat video tentang asal-usul Banyumas. Pada zaman dahulu, di daerah Jawa Tengah, ada sebuah Kadipaten Wirasaba. Kadipaten tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Warga Utama I, memiliki seorang putra menantu, yaitu Raden Joko Kaiman. Ia gagah berani dan bijaksana. Selamat datang, Joko Kaiman. Terima kasih karena kamu mau datang kemari. Apakah maksud tujuan Sultan memanggil saya? Apakah Sultan ingin membunuh saya seperti yang terjadi pada ayah mertuaku? Tidak, Kaiman. Maksud tujuan aku memanggil kamu karena aku ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Keesokan harinya, Raden Joko Kaiman pun memilih mudik sekaligus membangun pusat pemerintahan ke Kejawar, daerah yang telah dipilihnya bersama para nyaka praja. Lihat itu rakyat-rakyatku. Ada air berwarna emas. Iya benar tuanku, itu air berwarna emas. Mari kita lihat sama-sama rakyatku. Apakah tuanku sudah memikirkan untuk memberi nama apa kabupaten ini? Sudah, saya sudah memikirkan hal tersebut. Karena pada saat kita membutuhkan air dan kita menemukan air berwarna emas, maka dari itu saya akan memberi nama pusat pemerintahan ini dengan nama Banyumas. Sekarang kita bersama-sama menganalisis unsur intrinsik dari asal-usul nama Banyumas tersebut. Untuk temanya tadi tentang apa ya anak-anak?
Tentang kerajaan. Tentang kerajaan. Ya, temanya tentang kerajaan. Nah, tadi di dalam cerita tokoh dan penokohannya itu ada siapa ya? Tokohnya ada Raden. Ada Raden Joko Kaiman. Sekarang tugas anak-anak membaca bacaan berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa yang ada di bahan ajar dan juga LKPD. Setelah itu, nanti anak-anak menguraikan cerita yang telah dibaca ya, urta dalam bentuk peta pikiran. Jika sudah selesai, nanti anak-anak kirimkan hasilnya melalui grup WA ya. Paham anak-anak? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Sudah. Ya. Ada yang mau mempresentasikan? Saya Bu. Ya, boleh Mbak Gina. Ya, Untuk betul. Tokohnya itu ada Nenek Ija, Pak Tulus, warga desa Serehwangi. Bahas bersama-sama ya. Yang lain jawabannya. Untuk judulnya itu Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Kemudian untuk tokohnya tadi ada Pak Tulus ya. Kemudian di desa Serehwangi itu juga ada Nenek Ija ya. Nenek Ija itu adalah penghuni tertua di desa Serehwangi. Sifatnya Nenek itu mandiri ya. Untuk Pak Tulus itu sifatnya mau menolong. Betul, Pak Tulus itu seorang kepala desa. Nah, dari cerita yang tadi sudah dibaca sama anak-anak, Ibu tanya, apakah sikap yang ditunjukkan Pak Tulus itu mencerminkan sila ketiga Pancasila? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, terkait hal tersebut, Ibu ada contoh kegiatan yang sesuai sila ketiga Pancasila. Kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yang pertama, menjaga keamanan lingkungan. 2. Bersikap toleransi dan mudah memaafkan. 3. Saling menghormati perbedaan suku dan budaya. Nah, sekarang anak-anak berdiskusi ya. Nah, nanti anak-anak berdiskusi melalui grup WA yang sudah Ibu buat ya. Itu sudah Ibu buat grupnya, silakan dicek anak-anak. Kemudian kalau sudah selesai, nanti presentasikan di Google Meet lagi. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang coba Ibu tolong satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Coba kelompoknya Mbak Gina. Ya, Bu. Nomor 1, berdasarkan cerita berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa, tuliskan hal-hal yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Ya, terima kasih Mbak Gina. Ibu punya cerita. Pak Tulus membutuhkan kain berbentuk segitiga untuk mendekor ruangan dalam rangka acara pagelaran dasa. Pak Tulus membeli kain dan memotong menjadi berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya 60 cm, 80 cm, dan 1 cm seperti pada gambar. Nah, anak-anak, panjang tiga yang dibutuhkan itu sama dengan penjumlahan sisi-sisi segitiga ini. Ini sisinya 60, di sini 80, dan di sini 100. Dijumlahkan, hasilnya 240. Nah, anak-anak akan mencoba melakukan eksperimen ya, menemukan rumus luas segitiga berdasarkan luas persegi untuk menyelesaikan masalah. Dari mana sih tadi rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi? Nah, sekarang anak-anak melakukan percobaan. Nah, alat yang dibutuhkan itu kertas asturo, penggaris, alat tulis, dan gunting. Anak-anak, tadi kita sudah belajar apa ya? Kita sudah belajar Keliling segitiga. Keliling segitiga. Luas segitiga. Bagaimana perasaan anak Ketiga. Senang. Bu. Dan mana yang paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Membaca cerita menyenangkan cerita Bu. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya yang sudah Ibu siapkan di Google Form.
Nah, anak-anak tetap semangat, jangan lupa tetap berdoa, kemudian rajin belajar meskipun kita pembelajarannya melalui online ya atau daring. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Dan jika bekerja, gunakan protokol kesehatan ya. Siap, Bu. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, ayo ketua kelasnya Mas Denny memimpin doa. Baik, Bu. Siap. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama ya. Ya. Bismillah. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.